Syekh Ali Jaber mengelar keterangan pers terkait insiden yang menimpa dirinya kemarin sore. Syekh Ali Jaber didampingi Dandim 0410 KBL dan Kapolresta Bandar Lampung, serta para tokoh agama pimpinan Ormas OKP LBH dan praktisi hukum Lampung, di Babarayan Cafe dan Resto Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin 14 September 2020. Syekh Ali Jaber mendesak kepolisian agar mengusut tuntas kasus penusukan terhadap dirinya yang terjadi di halaman Masjid Falahuddin Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Minggu 13 September 2020. Syekh Ali Jaber mengatakan kabar yang beredar pelaku dianggap ada gangguan jiwa. Namun, dirinya tidak yakin pelaku tersebut mengalami gangguan jiwa. Pasalnya dirinya yang berhadapan langsung dengan pelaku. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. Para habaib yang saya cintai, para ulama. Terima kasih atas perhatiannya seluruh ormas dan lembaga Islam yang berada di Bandar Lampung yang sudah berkesempatan hadir memperhatikan keadaan yang terjadi, dan mudah-mudahan ujian ini yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi saya pribadi menjadi wasilah terampuni dosa-dosa saya dan diangkat darajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Saya turut banggakan atas perjuangan Anda sekalian, dan saya harap kali ini berita yang disampaikan mohon betul-betul sesuai kejadian dan sesuai kenyataan, dan mudah-mudahan wasilah dari wartawan yang berjuang dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal salih ini menjadi pahala bagi wartawan yang hadir dan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat dan cerita yang terjadi sebenarnya, tanpa kita menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama, alhamdulillah syukurillah, saya sudah 12 tahun berada di Indonesia, dan sepanjang perjalanan dakwah kami mulai dari nol bahasa Indonesia sampai alhamdulillah diberikan bahasa Indonesia dan kemudahan berbahasa, sampai warga negara asing menjadi alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Presiden tahun 2011 Bapak SBY menjadi warga negara Indonesia. Saya lagi mau antar HP, saya tidak membayangkan hal yang lain, tapi cara dia loncat, lari, kemudian sasarannya kepada saya, posisi saya masih duduk, saya masih nyaman, belum bergerak sama sekali. Sambil saya melihat tangannya, posisinya ke atas, dia mau tusuk. Dan posisi saya, kalau Allah SWT takdirkan tidak bergerak sama sekali, otomatis kalau mungkin di bagian leher atau di bagian kepala. Berarti sasarannya sudah jelas kemana ini, apalagi saya pasti bisa pandangi matanya. Qadarullah, pas saya di posisi duduk dan hitungan titik saja, saya tidak bisa membayangkan ini semua terjadi karena qadarullah. Saya angkat tangan, kemudian tusukannya ke tangan saya. Baru saya berdiri, sedangkan saat saya posisi titik berdiri, anak itu masih memegang pisunya, dan pisunya sudah tertusuk di dalam tangan saya, dan dia masih megang, dia belum lepas. Cara megang pisunya sangat kuat. Makanya sampai saya bangun dia masih belum lepas, dan dia ingin menarik karena mungkin dia merasa gagal tusuk saya di posisi yang dia inginkan. Ketika saya berdiri dia ingin cepat dia, dan subhanallah luar biasa cepat dia reaksi, cepat respon gerakan saya, dan cepat dia ingin tusuk. Makanya saya langsung lawan dengan saya gerakkan tangan saya ke arah kiri, kemudian patah pisunya, kurang lebih pisu sampai ke dalam hampir 8 cm. Kemudian saya tidak sadar pisunya patah, tapi yang saya sadar begitu saya melawan dia jatuh. Kemudian masih saya melihat di tangannya, tapi saya belum lihat ini. Baru jamaah mengamankan. Ketika saya melihat ke tangan saya sudah berdarah, saya kaget. Baru saya melihat bekas pisunya masih ada di dalam. Kemudian saya dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya lepas bagi tangan kiri.
Saya lepas, saya keluarkan, kemudian saya jatuhkan. Langsung diamankan oleh jamaah menjadi barang bukti. Begitu saya fokus untuk selamatkan tangan saya melihat jamaah sudah mulai hajar dan mukul pelaku. Dan saya jujur saja merasa kasihan, langsung turun dari panggung untuk selamatkan dia. Sampai saya ucap jamaah, jangan, tahan, jangan, tidak boleh. Dia manusia, kasihan. Dia bersalah, tapi jangan kita berbuat salah lebih besar. Dan saya membela dia, dan alhamdulillah sampai ada seorang jamaah rasanya kayak marah gitu. Dia malah tusuk, malah saya yang bela dia gitu, mau selamatkan. Ini memang tugas kita, dan akhlak yang mulia teruji ketika di dalam ujian. Sambil dia tusuk, kemudian lepas, kemudian mau tusuk lagi, tapi karena batang pisunya adalah kekuatan dan keberanian. Mohon maaf, bukan orang yang gangguan jiwa. Dia sangat sadar dan sangat berani, bahkan sangat terlatih. Dan kalau kata terlatih, berarti ada orang yang di belakang. Siapa? Wallahu a'lam. Biarkan saja proses hukum berjalan, kita doa bersama, dan saya harap aparat keamanan menjalankan tugasnya dengan amanah, menjalankan tugasnya dengan jujur, dan kepercayaan saya kepada mereka sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi salah gunakan. Dan kita harap proses hukum diseriuskan. Ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk seluruh para ulama, para da'i, para habaib di negeri kita Indonesia, supaya orang tidak menjadikan mereka sasaran untuk hanya menghabiskan agama atau menghabiskan ulama. Mudah-mudahan apa yang terjadi, karena mohon maaf kejadian ini, ulama kita di Indonesia kadang-kadang terlalu ikhlas. Ada musibah, ya udahlah, maafkan, udahlah, ikhlaskan. Mau sampai kapan? Mohon maaf, ikhlas ada waktunya, ikhlas ada poin-poinnya, ikhlas pun ada persyaratannya. Kadang-kadang kita ikhlas, tapi ketika kita terlalu ikhlas, orang-orang memanfaatkan dan menganggap kita lemah, menganggap kita tidak bisa apa-apa. Insya Allah kita bisa melawan semua kebatilan, tapi kita tidak mau adu domba, kita tidak mau terjadi fitnah, tidak mau terprovokasi, kita mau yang terbaik untuk umat. Sementara Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Yan Budi Jaya menegaskan pihak kepolisian tengah memproses pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi sendiri seperti apa untuk hasil dari pemeriksaan ini? Ya, ini kan baru keterangan dari orang tuanya bahwa dari tahun 2016 yang bersangkutan itu mengalami stres. Diakibatkan ibunya yang menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong itu nikah lagi. Tapi kami sebagai penyidikan tidak percaya begitu saja. Nah, untuk meyakinkan itu, kita berkoordinasi dengan Bidokes Polda, itu berkoordinasi untuk memanggil dokter psikiater dan dokter kejiwaan dari Jakarta. Informasinya hari ini akan datang. Memang di dalam keterangan dokter Tendri itu ada indikasi, tapi itu masih jauh dari mengalami kejiwaan. Karena banyak item yang mengarah ke sana. Tapi yang pasti kami dari pihak penyidik Polresta Bandar Lampung akan memproses sesuai prosedur hukum. Kita sudah tetapkan tersangka dengan pasal 351 ayat 2 ancaman maksimal 5 tahun. Jadi tersangka saat ini sudah kita tahan di rutan Polresta Bandar Lampung. Pak, belum ada rencana untuk dibantarkan ke rumah sakit jiwa, Pak? Karena semalam ada kemungkinan seperti itu juga. Belum, karena kan pemeriksaan kejiwaannya belum dilaksanakan. Kita masih menunggu dokternya. Tidak serta-merta itu langsung dibantarkan ke rumah sakit jiwa, karena banyak item yang harus di situ. Nah, itu pun hanya kemungkinan akan menjadi pertimbangan nanti pada saat sidang di pengadilan pemeriksaan kejiwaan tersebut. Itu ya, Pak. Dan untuk keterangan dari PRT sendiri bahwa pelaku ini baru seminggu ada di lokasi di rumah orang tuanya, apakah benar atau seperti apa dari pemeriksaan? Nah, kalau keterangan dari yang bersangkutan sendiri, memang beliau ini, si tersangka ini berpindah-pindah terus. Awalnya tinggal di daerah Rawajitu, terus kemudian pindah ke tempat sekarang di Jalan Tamin. Kemudian pernah juga tinggal di daerah Natar katanya. Selalu berpindah-pindah ikut dari kakek, baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Gitu, ya. Namun kegiatan sehari-harinya belum tahu ya, Dek? Kegiatan sehari-hari tidak punya pekerjaan. Yang bersangkutan ini tidak ada pekerjaan tetap.
Pak Kapolres, satu lagi berdasarkan informasi terkait informasi katanya adanya gangguan kejiwaan, sementara menurut informasi seminggu yang lalu yang bersangkutan masih chatting di medsos. Ya itulah yang perlu kita dalami. Kan kita tidak bisa percaya dengan informasi yang datang begitu saja. Baik informasi itu katanya ada mengalami gangguan kejiwaan, kita cek, kita konfirmasi langsung nanti dengan dokter psikiater maupun dokter kejiwaan untuk memastikan itu. Tapi terlepas dari itu, proses penyidikan terhadap dugaan penganiayaan terhadap korban itu yang utama kita proses di Polresta Bandar Lampung, sehingga kita nanti memastikan sesegera mungkin berkas siap untuk kita limpahkan ke kejaksaan. Ya, terima kasih ya. Ada indikasi jaringan, Dan? Ya, ada. Sementara ini belum ada. Belum ada. Kita tetap koordinasi dengan Brimob, dengan Densus, dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Nah, terhadap kegiatan beliau, kita sudah sarankan ke panitia untuk selalu berkoordinasi baik dengan TNI maupun dengan Polri. Kemudian juga penggunaan protokol kesehatan. Tadi dengan panitia di sini pun kita sudah selalu berkoordinasi untuk selalu protokol kesehatannya selalu ditertibkan biar tidak ada penambahan COVID terutama di Kota Bandar Lampung ini, ya. Baik, itu saja, makasih ya. Siap. Belum terungkap ya, Pak? Belum, masih kita dalami ya. Dari Bandar Lampung, Angga Lampung Visual mengabarkan.